Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Asri Isna Safitri dengan NIM 241080200101. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait materi tentang peradaban Islam di Mesir. Langsung saja, peradaban Islam di Mesir merupakan salah satu fase penting dalam sejarah dunia Islam karena wilayah ini menjadi pusat politik, keilmuan, dan kebudayaan yang sangat berpengaruh. Islam masuk ke Mesir pada masa Khalifah Umar bin Khattab melalui ekspedisi militer yang dipimpin oleh Amr bin As. Nah, setelah berhasil menguasai wilayah Mesir, Amr bin As diangkat menjadi gubernur dan menjadikan Fustat yang terletak tidak jauh dari Kairo itu sebagai ibu kota. Nah, sejak saat itu Mesir berada di bawah kekuasaan Islam dan menjadi wilayah strategis yang diperebutkan oleh berbagai dinasti Islam, mulai dari dinasti Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, Ayyubiyah, Mamluk, hingga akhirnya berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Letak geografis Mesir yang menghubungkan kawasan timur dan barat dunia Islam menjadikannya wilayah yang sangat penting dalam pengembangan peradaban Islam. Nah, dalam perjalanannya, Mesir juga mengalami masa penjajahan Barat. Pada tahun 1798, pasukan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte mendarat di Mesir dan menandai awal intervensi Barat di wilayah ini. Selanjutnya Inggris mulai campur tangan langsung dalam pemerintahan Mesir sejak tahun 1882. Nah, kemudian pada tahun 1922, Mesir memperoleh kemerdekaan secara formal dari Inggris. Namun jauh sebelum masa kolonial tersebut, Mesir telah mengalami puncak kejayaan peradaban Islam khususnya yaitu pada masa dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah merupakan salah satu dinasti Islam yang sangat berpengaruh dalam sejarah Mesir. Dinasti ini didirikan oleh Ubaidillah al-Mahdi dan berkuasa selama kurang lebih 262 tahun, yaitu dari tahun 909 hingga 1171 Masehi dengan jumlah khalifah sebanyak 12 orang. Nama Fatimiyah diambil dari Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah SAW, karena dinasti ini mengklaim sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, khususnya melalui keturunan Ismail bin Ja'far As-Shadiq. Nah, secara ideologi, dinasti Fatimiyah menganut paham Syiah Ismailiyah dan kebudayaan yang berkembang di dalamnya banyak dipengaruhi oleh tradisi Persia. Nah, pada awal berdirinya, pusat pemerintahan dinasti Fatimiyah ini berada di Maroko karena jaraknya yang sangat jauh dari pusat kekuasaan dinasti Abbasiyah di Baghdad. Nah, kemunculan dinasti Fatimiyah tidak dapat dilepaskan dari kondisi melemahnya dinasti Abbasiyah pada akhir abad ke-10 Masehi. Pada masa ini, kekuasaan Abbasiyah mengalami disintegrasi dan muncul berbagai dinasti kecil di wilayah kekuasaannya. Nah, konflik antara Abbasiyah dan kelompok Syiah semakin memperuncing keadaan, terutama karena Abbasiyah itu dianggap pernah mengkhianati kaum Syiah. Nah, penindasan terhadap kelompok Syiah, terutama pada masa Khalifah Al-Hadi, menyebabkan tokoh-tokoh Syiah seperti Imam Idris bin Abdullah melarikan diri ke Maroko dan mendirikan dinasti Idrisiyah. Dalam konteks inilah, seorang tokoh Syiah bernama Abdullah Asy'ari menyerukan kepada masyarakat Maroko untuk melantik Ubaidillah al-Mahdi sebagai pemimpin, yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya dinasti Fatimiyah.
Nah, masa pertumbuhan awal dinasti Fatimiyah dipimpin oleh 3 khalifah utama, yaitu Ubaidillah Al-Mahdi, Al-Qaim, dan juga Al-Mansur. Pada periode ini, ibu kota dinasti masih berada di wilayah Maroko, dan kekuatan politik Fatimiyah mulai dikonsolidasikan. Menariknya, pada masa ini, dunia Islam memiliki 3 khalifah yang berkuasa secara bersamaan, yaitu ada Khalifah Abbasiyah di Baghdad, Khalifah Fatimiyah di wilayah Afrika Utara, dan Khalifah Umayyah di Spanyol. Meskipun tidak saling berhubungan secara politik, ketiganya tetap memiliki hubungan dalam bidang ilmu pengetahuan dan juga kebudayaan yang menunjukkan dinamika intelektual dunia Islam pada masa itu. Keinginan dinasti Fatimiyah untuk menaklukkan Mesir didorong oleh pertimbangan strategis. Mesir dianggap sebagai wilayah yang ideal untuk menjadi pusat pemerintahan karena letaknya yang berada di antara kawasan timur dan juga barat. Upaya penaklukan Mesir dilakukan sebanyak 3 kali dan sempat mengalami kegagalan. Namun pada masa Khalifah Al-Mu'izz-Lidinillah, usaha tersebut akhirnya berhasil. Pada tahun 970 Masehi, pasukan besar yang dipimpin oleh Jenderal Abu Hasan Al-Jauhar berhasil menguasai Mesir. Setelah kemenangan tersebut, Al-Jauhar memerintahkan azan dengan lafaz Kasyiah yang dikumandangkan di Masjid Ibn Tulun yang menandai awal kekuasaan resmi dinasti Fatimiyah di Mesir pada saat itu. Nah, setelah menguasai Mesir, dinasti Fatimiyah memasuki masa kejayaan, terutama yaitu di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Mu'izz Al-Aziz Billah dan Al-Hakim bi Amrillah. Pada masa inilah peradaban Islam mencapai kemajuan pesat dalam berbagai bidang, khususnya yaitu ilmu pengetahuan. Khalifah Al-Mu'izz mendirikan Masjid Al-Azhar yang kemudian berkembang menjadi Universitas Al-Azhar dan diresmikan pada tahun 972 Masehi. Al-Azhar menjadi pusat pendidikan Islam yang sangat berpengaruh hingga saat ini. Khalifah Al-Aziz menjadikan istana, masjid, dan juga perpustakaan sebagai pusat kegiatan ilmiah. Sedangkan Khalifah Al-Hakim mendirikan Dar Al-Hikmah serta majelis ilmu sebagai wadah diskusi para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu. Nah, persaingan antara khalifah dalam memajukan ilmu pengetahuan juga menjadi ciri khas pada periode ini. Khalifah Fatimiyah, Abbasiyah, dan Umayyah saling berlomba untuk memberikan dukungan kepada para ilmuwan. Khalifah Al-Ma'mun dari Abbasiyah misalnya memberikan hadiah emas kepada penerjemah buku. Sementara Khalifah Abdurrahman III di Spanyol mengalokasikan sepertiga pendapatan negara untuk pendidikan dan juga kebudayaan. Persaingan positif ini mendorong lahirnya banyak ilmuwan besar seperti Ibnu Al-Haytham yang dikenal sebagai peletak dasar ilmu optik dan juga fisika, serta tokoh-tokoh lain dalam bidang kedokteran, astronomi, hukum, dan juga filsafat. Nah, kemajuan ilmu pengetahuan dinasti Fatimiyah didukung oleh kondisi ekonomi yang sangat stabil. Mesir dikenal sebagai wilayah agraris yang subur berkat sungai Nil sehingga hasil pertanian melimpah. Selain itu, berkembang pula industri kerajinan seperti tenun, keramik, perhiasan emas, dan juga perak, serta industri pengobatan. Sumber pendapatan negara berasal dari pajak, jizyah, dan berbagai pungutan perdagangan yang digunakan untuk mendukung pemerintahan dan kegiatan ilmiah. Namun setelah masa kejayaan tersebut, dinasti Fatimiyah mulai mengalami kemunduran. Faktor-faktor penyebabnya yaitu disintegrasi wilayah, melemahnya otoritas khalifah, konflik internal keluarga, sikap pilih kasih penguasa, bencana kelaparan, serta munculnya perang salib. Selain itu, perekrutan tentara dari kelompok asing dan pemberontakan intelektual semakin memperlemah dinasti ini. Puncaknya kekerasan dinasti Fatimiyah runtuh setelah serangan yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang kemudian mendirikan dinasti Ayyubiyah di Mesir. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.